online itu lebih hits daripada jualan yang offline. Nah, ini menjadi salah satu hambatan untuk UMKM. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat datang di Sahabat Sambas. Saat ini kan UMKM kita nih sedang menggeliat resah bahwa persaingan mereka saat ini benar-benar sulit karena dengan maraknya jualan-jualan online di beberapa sosmed itu mematikan UMKM kita. Nah, menurut Bapak Irwansyah, bagaimana kira-kira untuk mengatasi solusi ini? Permasalahan ini. Terima kasih Mbak Natali dari Sambas News ya. Jadi begini, pada tahun 1997 ketika negara kita mengalami turbulensi politik sekaligus ekonomi, saat itu ada krisis moneter yang kemudian terjadi juga krisis ekonomi, kemudian terjadi krisis sosial dan politik, terjadi gerakan reformasi. Salah satu bidang yang menjadi pahlawan devisa nasional adalah sektor UMKM atau usaha kecil, mikro, dan menengah. Ya, jadi sesungguhnya menurut saya daya tahan UMKM sebenarnya sangat tangguh. Bisa dikatakan memang saat itu belum ada online shop, belum ada perdagangan yang melalui aplikasi-aplikasi. Nah, sekarang 23 tahun kemudian terjadi seperti itu. Ada dinamika pada mekanisme perdagangan ya, melalui tadi sosial media, aplikasi dan seterusnya. Saya tidak boleh menyebut aplikasinya ya, atau juga vendor-vendornya. Tetapi ada fungsi yang harus dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal apa? Dalam hal mengedukasi teman-teman pengusaha sektor di UMKM tersebut. Supaya apa? Supaya teman-teman yang di area itu bisa melakukan penyesuaian terhadap dinamika zaman yang memang sudah masuk di era digitalisasi. Seperti saya pikir. Jadi harus kuat nih di sektor edukasi. Dan ini tanggung jawab negara tentunya. Jadi intinya para UMKM juga harus mulai belajar untuk mempelajari jualan melalui online juga ya Pak ya. Jadi untuk tidak ketinggalan ya. Betul. Oke. Nah begini Pak, yang jadi permasalahannya lagi bahwa juga sekarang ini kan kalau kita tahu lah ya beberapa di sosmed itu dengan mudahnya kita belanja dan harganya mereka tuh murah sekali Pak. Jadi kalau kita kan di sini nih kebanyakan rakyatnya itu kan lebih senang beli yang murah, jadi mereka memang lebih banyak kuantitinya gitu loh. Dan murahnya itu mereka pasti akan lebih banyak. Nah, sedangkan kalau UMKM kita kan bersaingnya ini nih, kalau menurut saya dari masalah harga itu pun juga agak susah gitu loh Pak, gitu loh. Nah ini kira-kira kalau menurut Pak Irwansyah itu ada saran nggak ya untuk para UMKM kita di seluruh Indonesia? Ya. Jadi gini, produk bisa menjadi mahal dan murah ini ada beberapa variabel penyebabnya. Pertama dari segi material, sumber dibuatnya produk tersebut. Yang kedua dari segi mekanisme pembuatannya. Yang ketiga dari hal pembayaran terhadap karyawan atau juga pekerja yang membuat produk tersebut. Nah, kemudian pemerintah tentu saja bisa melakukan beberapa upaya supaya teman-teman UKM bisa melakukan produktivitas produk secara massal dengan harga yang tadi relatif murah sehingga bisa bersaing dengan barang-barang impor. Nah, hal yang tidak bisa diabaikan juga adalah bagaimana pemerintah melakukan proteksi ya, perlindungan terhadap UMKM. Perlindungan di sini bukan berarti memanjakan mereka untuk tidak bisa bersaing, bukan. Tapi negara saya pikir itu punya tanggung jawab untuk bisa memproteksi para pejuang devisa dari kalangan UKM ini. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak. Ada lagi nggak saran untuk UMKM kita nih?
saya sih inginnya UMKM kita ini kan dikenal juga ya untuk ke luar negeri gitu loh. Nah itu kan memang harus ada standarisasinya kan Iya. mutunya gitu. Nah kira-kira ini dari pihak pemerintah sudah ada belum nih Pak untuk penyelarasan itu semua untuk para UMKM kita? Saya pikir pemerintah sudah melakukan ya. Dulu ada yang namanya LPN, Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional. Itu yang pertama, kita ada lembaga itu. Yang kedua, pemerintah melalui dubes-dubesnya bisa dijadikan, mohon maaf, tim marketing ya, tim marketing untuk negara-negara di mana para duta besar bertugas. Artinya mereka bisa membuka pasar ya, supaya bisa menjadi ekspor komoditi bersama. Kalau satu produk harus ekspor kan mahal. Kenapa? Kan nggak mungkin cuman sekilo atau 2 kilo atau 10 kilo, tetapi harus sekian kontainer. Nah makanya harus ada kemudahan-kemudahan dari negara tujuan tersebut. Nah itu salah satu tugas duta besar yang bisa dioptimalkan ke arah sana. Artinya para duta besar bisa melakukan terobosan-terobosan atau penetrasi pasar di negara tempat para duta besar itu bertugas. Saya pikir seperti itu. Itu bisa dimaksimalkan. Dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bisa bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Kementerian Koperasi UKM untuk bisa berkoordinasi ya untuk agar produk-produk UKM kita dikenal, diminati, dan bisa menghasilkan devisa ke dalam negeri. Itu saya pikir. Pak, ada lagi Pak, satu lagi Pak. Ini kan izin-izin untuk UMKM, apalagi untuk yang sektor mereka bergerak di bidang pangan ya. Nah itu kan memang sedikit susah gitu dan sulit gitu loh. Apalagi kalau misalnya itu mereka ada di perkampungan. Nah solusinya itu kedepannya itu untuk mereka bisa dapat izin dan tempatnya mereka juga sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dengan pemerintah. Nah itu solusinya gimana Pak Irwan? Saya pikir begini, saat ini izin sudah sangat mudah ya. Mana ini? Dengan sekali klik saja di handphone sudah bisa terbit yang namanya NIB. Betul, tapi itu yang mengerti kan tentang masalah sosmed. Ada juga kan yang di pelosok itu yang tidak mengerti, tapi sebenarnya mereka mempunyai barang-barang UMKM-nya mereka, produknya mereka bagus-bagus. Baik, itu pendopo-pendopo balai desa ya, pendopo-pendopo balai rakyat itu bisa digunakan untuk ruang edukasi terhadap UMKM setempat. Jadi banyak solusi sekarang ini ya, termasuk masalah sertifikasi halal kalau untuk UMKM bidang kuliner ya. Kemudian juga tadi BPOM-nya juga itu bisa dibantu, dan dari dinas itu sudah bisa membuka ruang-ruang seperti itu, dan mereka bisa melakukan jemput bola. Artinya masyarakat nggak harus datang ke dinas, tapi dinas bisa membuka lapak-lapak tadi itu di pendopo-pendopo balai desa, sehingga masyarakat baik yang paham maupun yang gagap teknologi bisa datang ke situ untuk memudahkan tadi masalah perizinan. Sangat mudah sekarang ini saya pikir ya. Thank you Pak Irwan. Ya, sama-sama. Atas bincang-bincangnya. Baik. Itu tadi mengenai UMKM yang sudah dibahas dengan Pak Irwan. Mudah-mudahan topik ini dapat membantu UMKM kita yang ada di Indonesia maju terus, dikenal di luar negeri, jadi devisa negara juga ke depannya. Salam sukses, sahabat Sambas. Selamat siang.